Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Resya Zahra dari kelas 4 ingin menjelaskan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah siklus hidrologi. Hujan merupakan salah satu fenomena dari siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus di mana air menjadi uap air, yang kemudian uap air tersebut menjadi awan. Kalau awan sudah penuh, maka akan turun menjadi hujan, yang dimana hujan tersebut akan mengalami pengaliran air. Pengaliran air tersebut akan menjadi uap air. Siklus ini terus berulang, yang dinamakan dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan juga panjang. Selanjutnya yaitu perairan darat. Perairan darat adalah tubuh air yang ada di daratan. Jenis-jenisnya yaitu air tanah, air sungai, air danau, dan juga air pantai. Air tanah ini adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air itu mengisi ruang antar butir tanah dan pada retakan-retakan batuan. Air tanah ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu air hujan, air magmatik, dan air konet. Air hujan yaitu dari tetesan hujan, kalau air magmatik yaitu berasal dari magma, kalau air konet yaitu berasal air yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Distribusi vertikal air tanah. Air tanah di bawah permukaan tanah dapat dibagi dalam 2 zona, yaitu zona jenuh dan zona tidak jenuh. Zona jenuh yaitu semua rongga atau pori-pori tanah terisi oleh air, sedangkan zona tidak jenuh di mana rongga-rongga tanah sebagian terisi air dan sebagian tidak. Selanjutnya itu ketampakan akibat air tanah. Yang pertama yaitu mata air, yaitu air yang keluar dari tanah. Yang kedua itu geyser, yaitu semburan air panas yang ada dari dalam tanah. Yang ketiga itu air artesis. Yang keempat yaitu travertin, yang terjadi karena air yang berada di bawah tanah di sekitar daerah kapur naik ke atas. Selanjutnya yaitu manfaat dari air tanah bagi peternakan dan pertanian. Air dimanfaatkan untuk pengairan. Kedua yaitu rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada sekitarnya. Rawa ini dapat terjadi karena 3 macam, yaitu peluasan daratan akibat sedimen akuatis. Yang kedua itu pengikisan air laut. Yang ketiga itu kenaikan air laut pada zaman glasial. Jenis-jenis dari rawa yaitu rawa pantai, rawa pinggiran, rawa abadi. Yang ketiga yaitu danau. Adalah cekungan di daratan yang terisi air, yang dimana danau ini berasal dari sungai, hujan, gletser, dan mata air. Jenis-jenis danau. Jenis danau menurut proses pembuatannya, yaitu danau alami yang berasal atau terbentuk secara alami. Yang kedua yaitu danau buatan. Danau buatan ini dibuat oleh manusia. Yang kedua, jenis danau berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, danau tektonik yang berasal dari tenaga tektonik. Yang kedua, danau vulkanik yang terbentuk karena letusan gunung api. Yang ketiga yaitu danau vulkanotektonik, yaitu danau terbentuk karena proses vulkanik dan juga tektonik secara bersamaan. Yang keempat yaitu danau bendungan, yaitu terbentuk karena aliran air yang terbendung. Yang kelima yaitu danau gletser, yaitu danau yang terbentuk karena es yang mencair. Yang keenam yaitu danau karst yang terbentuk karena pelapukan batuan kapur. Manfaat dari danau adalah irigasi, pembangkit tenaga listrik, suplai air minum penduduk perkotaan, perikanan, dan pariwisata. 4 yaitu sungai, yaitu air hujan yang mengenang di permukaan tanah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air itu melewati lekukan atau alur menuju laut. Aliran ini disebut dengan sungai, yang dimana yang dekat dengan mata air disebut dengan hulu, yang dekat dengan muara disebut dengan hilir. Jenis-jenis sungai dapat dibedakan berdasarkan asal dan juga kestabilan air. Berdasarkan asal yaitu sungai mata air, sungai hujan, sungai gletser, dan juga sungai campuran. Kalau berdasarkan kestabilan air, sungai ini dapat dibedakan menjadi sungai periodik dan sungai perennial. Sungai periodik adalah aliran airnya tidak tetap. Kalau sungai perennial itu aliran airnya stabil. Erosi dan sedimentasi sungai. Erosi vertikal yaitu mengikis dasar sungai sehingga tiang-tiang jembatan menggantung, kemudian jembatan
patah atau roboh. Oleh karena itu, pengambilan pasir di sekitar jembatan dilarang oleh pemerintah. Erosi oleh aliran sungai ke arah samping semacam itu disebut dengan erosi horizontal. Tipe sungai berdasarkan genesis daerah, tipe sungai dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sungai konsekuen, yaitu alirnya mengikuti lereng asli. Kalau sungai subsekuen, alirnya mengikuti arah formasi daerah. Kalau sungai obsekuen, alirnya berlawanan dengan sungai konsekuen. Jika sungai resekuen, yaitu alirannya searah dengan sungai konsekuen tetapi sebagai cabang sungai subsekuen. Kalau sungai insekuen, yaitu alirannya tidak mengikuti genesis daerah dan arahnya tidak menentu. Berdasarkan formasi batuan di bawahnya, sungai ini dapat dibedakan menjadi yang pertama sungai superimposed, yaitu sungai ini mengalir di atas lapisan sedimen datar. Sungai antecedent, yaitu sungai yang mampu mempertahankan aliran pada daerah yang mengalami pengangkatan. Yang ketiga itu sungai anaklinal, yang keempat sungai reserve, yang kelima sungai kompon, dan yang keenam sungai komposit. Fungsi sungai yaitu irigasi, pembangkitan tenaga listrik, transportasi, perikanan, dan juga wisata. Pelestarian sungai dapat dilakukan dengan cara yaitu sungai ini tidak dijadikan tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga, limbah industri, limbah rumah sakit, dan limbah pasar. Sungai ini dijaga dan juga dilestarikan. Aliran sungai dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama dendritrik, yang kedua trelis, yang ketiga paralel, yang keempat radial, yang kelima sentripetal, yang keenam sinkronis, yang ketujuh dikotomik, yang keenam anastomik, yang kesembilan yaitu bidet. Yaitu pengertian daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau das adalah suatu daerah yang semua aliran airnya masuk pada satu sungai tertentu dan penyaluran air hanya melalui sungai tersebut. Corak dan karakteristik dari das dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, das berbentuk bulu burung. Yang kedua, das berbentuk kipas atau lingkaran. Yang ketiga yaitu das paralel. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari das. Das ini jika terawat dengan baik, jika pada musim hujan dan musim kemarau airnya tidak keruh. Manfaat dari das ini yaitu daerah resapan air dan cadangan air alami. Yang kedua itu daerah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang ketiga yaitu pariwisata. Cara melestarikan das yaitu larangan membuang limbah rumah tangga dan industri ke dalam daerah aliran sungai. Yang kedua yaitu penghijauan di sepanjang das. Yang ketiga yaitu buat biopori di pekarangan, yaitu perairan laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan menempati permukaan bumi yang sangat luas. Jenis-jenis laut berdasarkan proses terjadinya yaitu laut transgresi, laut ingresi, laut regresi. Laut transgresi yaitu bertambah tingginya permukaan laut disebabkan karena mencairnya es di kutub. Kalau laut ingresi yaitu laut mengalami gerakan menurun. Kalau laut regresi yaitu laut yang menyempit yang terjadi pada zaman es karena penurunan permukaan air laut sebagai akibat dari adanya penurunan suhu. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi laut tepi, laut pertengahan, dan juga laut pedalaman. Berdasarkan zona kedalaman yaitu zona litoral, zona netirik, zona batial, dan juga zona absial. Bahkan air laut dapat berupa pasang surut, gelombang laut, dan juga arus laut. Pasang dan surut adalah naik dan turunnya permukaan air laut yang dinamik setiap hari karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari. Arus laut merupakan pergerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau gelombang laut merupakan gerakan air laut naik turun atau secara vertikal. Yang ketiga yaitu biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Biota laut dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu plankton, nekton, dan juga bentos. Hanya yaitu menjadi sumber air yang melimpah, bahan mineral, serta mengatur kondisi cuaca dan iklim. Cara pelestariannya itu tidak merusak terumbu karang, tidak membuang limbah ke laut, melindungi biota laut dan kepunahan. Manusia di bumi harus mengendalikan jumlahnya agar tidak overpopulasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum.